Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Mistral Bonai, pada kesempatan ini tentunya kita kembali mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah yang tiada hentinya memberikan kita curahan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian jangan lupa kita selalu memperbanyak sholawat. Jangan hanya berselawat, tetapi memperbanyak sebanyak mungkin, karena Allah dan para malaikatnya berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah dan Allah langsung melaksanakannya, berselawat. Jadi betapa pentingnya memuliakan, menghormati Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat, yang selalu merutinkan selawat, misalnya 1000 kali sehari, didahului dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian kita lanjutkan berselawat sebanyak 1000 kali masing-masing. Mudah-mudahan Allah izinkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini saya berada di pantai Air Bangis, jadi kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan pantai yang terpanjang di Pasaman Barat. Belakang saya adalah laut tentunya. Jadi sahabat Mistral Bonai, seperti yang pernah sebelumnya kami sampaikan, sedikit kami ingin berbagi ilmu. Mungkin ada yang belum tahu, maka kami jadi tahu. Ada yang sudah tahu tapi lupa, mungkin akan mengingatkan semua ya. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Yang kedua wahafizul lisan. Yang ketiga mut'imil ji'an. Yang keempat adalah shaimin fi syahr Ramadan. Maksudnya yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang selalu membiasakan diri membaca Al-Quran. Yang kedua tadi wahafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga tadi orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah. Jadi kalau kita dirindukan oleh orang, misalnya dirindukan oleh ayah dan ibu kita, ya kita merasa bahagia, bangga, begitu. Begitu juga seorang ibu di rantau, anaknya berkirim kabar salam rindu kepada ibu dan ayahnya, tentu orang tuanya merasa bahagia dan bangga anaknya masih ingat. Nah, sekarang yang rindu itu bukan manusia, tetapi surga. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Semua kita pasti ingin masuk surga. Bagaimanapun kondisi keimanan kita, amal kita, dan akhlak serta dosa-dosa kita, kita ingin masuk surga. Kita ingin, semua manusia ingin, terkhusus orang-orang yang beriman ingin masuk surga. Maka wajar kalau kita ingin masuk surga, tetapi sekarang nih pertanyaannya, surga itu pula yang rindu kepada kita. Pada siapa? 4 golongan tadi. Orang yang selalu membaca Al-Quran, terus rutin membaca Al-Quran, mentadaburi, merenungkan ayatnya, menghafalnya, juga mengamalkan. Ini surga akan rindu kepada golongan ini, karena Quran berbeda dengan membaca bacaan lain, membaca Quran. Kalau Al-Quran dibaca itu mendatangkan pahala. Kalau Quran tidak, apalagi status di Facebook ataupun status di WA, belum tentu mendatangkan pahala. Tetapi Al-Quran jelas, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya kurang lebih bukanlah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, lam. Dan Allah akan balas 10 kali lipat dari 1 huruf tersebut, berikan kebaikan kepada orang yang bacanya. Dan banyak lagi keutamaan baca Al-Quran ini, akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya nanti di akhirat.
Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan. Hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari mengunjing, menggibahi, memfitnah, berkata kotor, menyakiti orang, tapi dialihkan untuk berzikir kepada Allah. Zikrullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak puji-pujian, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memperbanyak selawat kepada Nabi. Itulah orang yang menjaga lisan. Maka wajar orang ini akan mendapatkan surga, akan dirindukan oleh surga. Karena barang siapa yang bisa menjaga antara rahang ini, mulut ini, dan kemaluannya, maka ya Allah akan selamatkan dari neraka dan masukkan dalam surga. Yang ketiga adalah orang yang selalu memberi makan, orang yang suka memberi makan kepada orang kelaparan. Ini luar biasa pahalanya. Ada orang yang kurang mampu, kita bantu beras, sembako, dan segala macam. Terutama bulan Ramadan ini, ketika orang-orang akan berbuka, maka kita berikan takjil berbukaan puasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Itu luar biasa. Maka bantulah orang janda-janda miskin yang memiliki anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Itu luar biasa, tidak putus-putus pahalanya. Bahkan seperti jihad fisabilillah, membantu janda-janda tersebut. Yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, tentunya banyak sekali keutamaan berpuasa bulan Ramadan. Salah satunya menghapus dosa-dosa. Kalau dosa kita terhapus, maka kita akan masuk surga. Maka pantas golongan ini dirindukan oleh surga. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, maka Allah hapuskan, Allah hilangkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, walaupun singkat, padat. Intisarinya, kalau kita ingin masuk surga, ingin dirindukan oleh surga, kerjakanlah 4 hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah dalam surganya dan tanpa hisab, dan khususnya orang yang berpuasa pada pintu surga Ar-Rayyan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah